Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ziola Natasha. Saat ini sedang duduk di semester 7 Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Padang. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sejumlah video pembelajaran terkait dengan pembelajaran fisika. Saya harap video-video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta mendapat tempat yang positif di hati teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara kalor dengan suhu benda dan wujud benda. Jadi teman-teman, ketika sebuah objek diberikan kalor, hanya ada dua kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut, yaitu terjadinya perubahan suhu pada benda tersebut atau terjadi perubahan wujud pada benda tersebut. Kedua peristiwa ini tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama. Bukan berarti dia tidak bisa terjadi pada objek secara bersamaan, tetapi maksud saya ialah pada waktu yang sama. Jadi ketika kalor menaikkan suhu benda, maka tidak mungkin terjadi perubahan wujud benda pada saat itu. Sedangkan pada saat terjadinya perubahan wujud benda, maka tidak mungkin terjadi perubahan suhu benda pada waktu itu. Nah, itulah konsep pertama yang harus teman-teman ingat, bahwa kedua perubahan tadi tidak bisa terjadi dalam waktu yang sama, tetapi bisa terjadi sekaligus dalam sebuah objek yang sama. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan kalor itu dengan suhu benda. Nah, di sana dapat teman-teman lihat pada gambar yang ada, yaitu air yang sedang dipanaskan di dalam wadah kaca di atas kompor. Kemudian di dalam air itu terdapat gelembung-gelembung kecil di dalamnya. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita ilhami bahwa telah terjadi transfer energi dari api kompor kepada air, di mana energi yang ditransfer oleh api kompor kepada air ini dinamakan dengan kalor tadi. Nah, jadi panas yang ada pada api, dalam hal ini api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air tadi, akan memberikan kalor atau energi kepada si air agar terjadi keseimbangan temperatur antara api dengan air, karena sebelumnya telah terjadi kontak antara api dengan air. Namun jika tidak terjadi kontak antara api dengan air tadi, maka tidak akan terjadi proses transfer kalor tadi. Nah, lalu muncul pertanyaan, mengapa saya mengatakan bahwa telah terjadi kontak antara air dengan api padahal dia tidak bersentuhan secara langsung? Nah, memang tidak bersentuhan secara langsung, tetapi di sini air dan juga api ini dihubungkan oleh sebuah wadah kaca. Wadah kaca inilah sebagai medium perambatan transfer energi antara si api dengan si air. Nah, jadi ketika air yang mula-mula memiliki suhu yang katakanlah rendah, dan sudah pasti rendah dibandingkan dengan api, setelah didekatkan dengan api atau diletakkan di atas api, maka suhu air perlahan-lahan akan semakin meningkat. Nah, besarnya kalor yang diberikan oleh api ini terhadap air dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan matematis Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q ini sama dengan kalor dengan satuan joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis zat dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan juga delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap wujud benda. Nah, jika kalor tidak memberikan perubahan suhu pada benda, sudah pasti kalor tersebut telah mengakibatkan perubahan wujud pada benda tersebut. Nah, pada gambar dapat teman-teman lihat terdapat tiga fase pada objek atau pada benda. Ada fase padat, ada fase gas, dan juga ada fase cair. Nah, setiap proses perubahan dari setiap fase itu memiliki nama yang berbeda-beda serta sebab atau penyebab yang berbeda-beda. Dan hanya ada dua penyebab di sini, yaitu dia memerlukan kalor, dan yang kedua yaitu dia melepaskan kalor. Saat terjadi perubahan fase dari padat ke gas, itu dinamakan dengan proses menyublim. Proses menyublim ini memerlukan kalor yang ditandai dengan adanya panah berwarna hitam. Dapat teman-teman lihat pada slide yang saya tayangkan ini. Kemudian perubahan wujud dari air itu dinamakan dengan mengembun. Nah, peristiwa mengembun ini melepaskan kalor. Sedangkan perubahan fase dari cair ke padat itu dinamakan dengan membeku, juga melepaskan kalor.
Sedangkan perubahan fase dari padat ke cair itu dinamakan dengan mencair dan itu memerlukan kalor. Serta perubahan dari cair ke gas itu juga memerlukan kalor. Dia dinamakan dengan menguap. Dan terakhir yaitu peristiwa perubahan dari fase gas ke padat dinamakan dengan mengkristal dan itu melepaskan kalor. Demikianlah yang kita namakan dengan perubahan wujud benda dari ketiga fase tadi. Selanjutnya, nah, kalor yang berfungsi untuk mengubah wujud benda itu kita namakan dengan kalor laten. Kalor laten itu secara garis besar di fisika dibagi menjadi dua. Ada namanya kalor lebur atau kalor beku dan juga ada kalor uap atau kalor embun. Persamaan matematisnya hampir sama dengan yang tadi, hanya saja bedanya di sini tidak ada perubahan suhu karena kalor di sini bukan untuk mengubah suhu tetapi untuk mengubah wujud benda, sehingga delta T-nya kita ganti dengan L atau U, yaitu kalor lebur atau kalor uap dari si objek. Dengan dimensi yang masih sama, ada Q di sana sebagai kalor dengan satuan joule, ada massa zat dengan satuan kilogram, dan juga ada kalor lebur atau kalor uap dengan satuan joule per kilogram. Saya rasa demikian saja penjelasan saya mengenai bagaimana pengaruh kalor terhadap benda, yaitu ada perubahan suhu dan perubahan wujud sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua serta menambah pemahaman kita semua terhadap materi ini. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.